Jadi ada sejarah fobi sejarah yang terjadi, tapi kemudian setelah itu terjadi design war, peperangan-peperangan yang kemudian dirancang oleh beberapa pihak. Ya tentu tidak terlepas dari kepentingan kapitalis. Perang Irak-Iran, bahkan kemudian revolusi Iran itu sendiri. Semua perang yang pernah terjadi di Timur Tengah itu selalu dikaitkan dengan agama Islam. Karena kenapa? Image yang akan dibangun itu adalah bahwa Islam itu adalah suka perang. Islam itu agama perang. Islam itu agama pembunuhan. Islam itu agama kekerasan. Lalu kemudian setelah peperangan terjadi, di Afghanistan ada Al-Qaeda ditumbuhkan. Kemudian di Irak ada ISIS ditumbuhkan. Artinya apa? Islam itu agama teroris. Ini semua merupakan bagian dari pembangunan atau building image yang secara sistematis, secara lama dilakukan di dunia barat ketika itu. Disinilah kemudian kita lihat bahwa kejadian 9/11 di tahun 2001 lalu itu bukan sesuatu yang baru. Itu adalah anti klimaks dari usaha sistematis untuk membangun persepsi bahwa Islam betul-betul tidak bisa diragukan lagi adalah agama teroris. Siapa lagi yang bisa menolak? Kenapa? Terbukti. Terbukti Islam sudah datang menyerang kita. Dan kata kita itu diruntuhkannya 2 gedung kembar itu. Apa gedung kembar itu? WTC. Apa WTC itu? World Trade Center, pusat perdagangan dunia. Apa pusat perdagangan dunia itu? Kapitalisme. Apa kapitalisme bagi barat itu? Agama. Maka Islam sudah datang meruntuhkan agama barat. Maka runtuhnya WTC itu diartikan sebagai runtuhnya agama barat oleh Islam. Maka bisa dibayangkan bagaimana marahnya Amerika ketika itu. Amerika dan kebanyakan masyarakat Amerika yang tidak tahu menahu tentang siapa dan apa dibalik dari itu, pasti melampiaskan kemarahannya kepada Islam. Karena mereka sudah meyakini bahwa Amerika itu sangat kuat, sangat hebat, sangat luar biasa. Lalat saja terbang di angkasa bisa kelihatan. Kok ini pesawat menabrak 2 gedung penting nggak kelihatan gitu. Bagaimana marahnya Amerika ketika itu. Maka itu puncak daripada segala ekspresi Islamofobia yang terjadi di Amerika Serikat. Maka saya waktu itu baru 5 tahun di Amerika Serikat. Saya mendarat Desember tahun 96 dan kejadian bulan September tahun 2001, saya 5 tahun hampir. Saya kemudian memang dilibatkan. Salah satu alasan kenapa saya dilibatkan ketika itu, karena memang ketika saya pertama kali mendarat di Amerika, salah satu prioritas yang saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan masyarakat non-Muslim. Maka saya memang dikenal sebagai interfaith dialogue activist. Saya sangat aktif dalam membangun dialog antar agama. Maka saya dilibatkan. Tidak mengejutkan ketika beberapa media kemudian memberikan gelar kepada saya pribadi sebagai the moderate face of Islam, wajah Islam moderasi. Walaupun nanti saya akan sampaikan bahwa terkadang pengistilahan itu justru bagian dari Islamofobia. Istilah radikalisme dan moderasi sekalipun itu terkadang tidak bisa lepas dari Islamofobia itu sendiri. Nah, jadi banyaklah pengalaman yang kami rasakan ketika terjadi 9/11 itu memang luar biasa dan saya tidak perlu berbicara lagi tapi bisa dibaca dalam beberapa media. Intinya adalah beberapa kemudian kasus-kasus lain terjadi, bagaimana hal yang bagaimana media memainkannya. 9/11 sesungguhnya adalah peristiwa yang tidak sedahsyat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah dalam hal kekerasan. Kita bisa membandingkan berapa yang sudah mati di Irak, berapa yang sudah mati di Suriah, berapa saudara-saudara kita yang mati di Gaza, berapa saudara-saudara kita yang mati di Afghanistan, dan berapa orang Amerika yang mati di WTC. Kurang dari 3.000 orang. Sementara orang Irak itu mungkin sudah ratusan ribu yang mati. Tapi kenapa justru peristiwa 9/11 menggegerkan dunia, lebih geger dibandingkan dengan apa yang terjadi di Irak, dengan apa yang terjadi di Gaza, dengan apa yang terjadi di Afghanistan? Kenapa? Banyak yang bermain. Tapi salah satu pemain penting adalah media itu sendiri. Maka media memiliki kekuatan yang sangat penting. Media bisa menghitamkan yang putih dan bisa memutihkan yang hitam. Saya ingin memberikan beberapa contoh saja ya. Kasus-kasus kekerasan Islam yang terjadi di berbagai tempat, di mana ada orang Islam misalnya melakukan bom, itu pasti media Barat akan mengembangkan itu sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi ketika ada orang putih yang melakukan pembunuhan kepada orang Islam, maka boleh jadi hanya sekali saja kita lihat di media massa. Artinya apa? Disitulah kerancuan yang kita lihat. Disitulah unfairness, ketidakadilan media yang kita lihat. Kenapa? Tujuannya adalah membangun image bahwa ini loh Islam. Benar. Islam itu adalah kekerasan dan sebagainya. Satu contoh yang paling dekat misalnya adalah di tahun 2010 yang lalu, di kota New York kami masyarakat Muslim
ingin mendirikan masjid di Ground Zero, dekat Ground Zero. Sebenarnya 2 blok dari Ground Zero. Pak Arifin sudah pernah ke sini. Sudah pernah melihat Ground Zero barangkali. Nah, kita mencoba mendirikan masjid dekat Ground Zero ketika itu, 2 blok sebenarnya jauh. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 2010 itu, media kemudian memblow up. Ya. Apa yang mereka katakan? Ini adalah Ground Zero Mosque, masjid Ground Zero. Nah, apa yang terjadi? Bayangan orang-orang yang tidak pernah melihat alamat masjid itu, membayangkan bahwa masjid sedang dibangun di Ground Zero itu. Bisa dibayangkan? Orang akan marah ketika itu. Maka 70 penduduk kota New York menentang pembangunan masjid tersebut. Alhamdulillah, satu hal yang membanggakan di tengah kekurangan-kekurangan Amerika itu, bahwa hukum masih bisa ditegakkan. Maka wali kota ketika itu yang cukup dekat dengan saya, namanya Michael Bloomberg, di tahun 2010 kita buka puasa bersama di rumahnya. Kebetulan saya duduk bersama satu meja. Dia adalah salah seorang yang mendukung penuh pendirian masjid itu. Dia adalah Yahudi, wali kota New York yang 70% penduduknya menentang pendirian masjid itu. Saya tanya, Mr. Mayor, kenapa Anda mendukung pendirian masjid itu? Dia katakan, saya tidak mendukung masjidnya. Saya juga tidak mendukung Anda sebagai orang Islam. Saya tidak mendukung proyek Islamnya. Loh, maksudnya apa? Dia katakan yang saya dukung dan yang saya pertahankan adalah konstitusi negara saya yang menjamin hak setiap orang untuk menjalankan agamanya. Dan mendirikan masjid adalah bagian dari menjalankan agama. Kecuali kalau ada aturan-aturan yang dilanggar. Tapi ternyata nggak ada aturan yang dilanggar. Maka Michael Bloomberg mendukung mati-matian masjid. Kenapa saya dekat dengan Michael Bloomberg? Salah satunya karena itu. Dan sampai sekarang ini saya apresiasi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan begini. Kalau kita berbicara tentang media, memang media sangat krusial sekali dalam menentukan wajah sesuatu, termasuk wajah Islam kita, khususnya di dunia Barat. Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Dr. Fal sudah menjelaskan banyak. Tapi saya kira yang pertama, umat Islam mau tidak mau, walaupun kita katakan program jangka panjang, mudah-mudahan di Indonesia Basnas ini bisa mempelopori Pak Arifin, punya media sendiri. Ya. Kita nggak bisa lagi numpang-numpang kepada media yang memiliki apa agenda tersendiri, yang dipegang oleh orang-orang tertentu, yang punya kapital, yang punya modal. Umat Islam ini kaya-kaya sebenarnya. Hanya political will saja diperlukan. Orang Timur Tengah kok menyumbang sangat luar biasa kepada organisasi Yahudi. Ada teman saya yang menulis buku bersama saya, namanya Mark Schreier, ya, Sons of Abraham, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, anak-anak Ibrahim. Itu organisasinya, penyumbang terbesar adalah orang-orang Arab, bukan Yahudi. Padahal organisasi Yahudi. Luar biasa ini orang Arab ini. Uangnya banyak sekali. Tapi tidak ada media. Maka umat Islam mau tidak mau, kalau mau survive, harus memiliki medianya sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau tidak, maka minimal seperti Pak Dr. Fal sebutkan tadi, kita harus memiliki relasi yang baik dengan media itu. Nah, untuk memiliki relasi yang baik dengan media ini, tentu diperlukan bagi umat Islam, khususnya mereka yang aktivis, diperlukan communication skill. Sebab salah satu kekurangan umat Islam dan khususnya para dai kita, para ulama kita, para aktivis kita adalah kurang mampu dalam mengkomunikasikan kebenaran itu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kebenaran itu nggak pernah berubah. Kebenaran akan tetap kebenaran, tapi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu dengan komunikasi yang benar, ini yang kemudian menjadi catatan yang sangat penting. Sebab terkadang kita ini mengkomunikasikan Islam dengan komunikasi bulldozer. Dihantam semuanya itu. Tidak pernah membangun, justru merusak. Atas nama Allah, atas nama Muhammad, tapi kita sampaikan dengan cara-cara yang tidak benar, justru merusak. Dan oleh karenanya umat Islam harus mampu mengkomunikasikan Islam ini. Saya alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang ada pada saya, apakah itu kekurangan bahasa, ya, dan lain sebagainya. Ya, tadi dengan Fox News juga pernah. Fox News itu adalah TV yang paling anti-Islam di Amerika. Saya pernah. Dengan CNN, dengan NBC, dengan ABC dan sebagainya. Alhamdulillah. Kenapa? Saya memaksakan diri. Karena bagi saya, kalau kita tidak memaksakan diri dan tampil untuk mewakili Islam, maka kita akan diwakili orang lain. Sebelum 9/11, yang selalu berbicara mengenai Islam di Amerika adalah Yahudi atau Kristen. Alhamdulillah, setelah 9/11 itu sudah mulai bergeser. Karena kenapa? Kita mulai tampil di media. Tapi sekali lagi, ini memang masalah komunikasi dan saya ingin kasih contoh sebagai terakhir ya. Suatu ketika saya diwawancara ini lelucon tapi benar. Waktu saya imam di Islamic Center di kota New York, saya didatangi oleh New York Times. Lalu dia tanya begini, kalau ada gay yang mau masuk di masjid Anda, apa kamu biarkan atau tidak? Saya katakan ini cara menjawab kita ini. Bercanda tapi serius. Saya katakan, saya kan bukan menjaga pintu.
untuk bertanya kepada semua orang yang masuk ke masjid ini, apakah kamu gay atau straight? Apakah kamu gay atau bukan gay? Saya bukan menjaga pintu, saya bilang. Dia ketawa, tapi dia lanjutkan. Dia katakan, bagaimana kalau dia terbuka? I am a gay, saya banci, atau LGBT, tapi saya mau masuk masjid. Saya katakan, semua manusia yang ingin menyembah Tuhannya punya hak untuk menyembah Tuhan di masjid ini. Nah, kenapa saya menyampaikan begini? Sebab kalau saya sampaikan bahwa tidak, maka sudah pasti bahwa Islam itu adalah menentang HAM, menentang kebebasan, tidak ada penghormatan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Tapi dilanjutkan lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau dia minta dinikahkan? Ini gimana ini? Maka saya katakan begini. Anda pernah membaca kitab suci enggak? Pernah katanya. Loh, kitab suci yang saya baca itu saya bilang, baik di Torah maupun di Injil maupun di Quran, yang nikah itu kan Adam dengan Hawa, saya bilang. Pernah nggak ada dalam kitab suci manapun yang pernah nikah adalah Adam dan Musa, saya bilang. Nggak pernah kan? Jadi saya tidak akan pernah menikahkan Adam dan Musa, saya bilang. Yang saya nikahkan adalah Adam dan Hawa saja. Maksudnya apa begini Bapak dan Ibu sekalian? Menghadapi media massa itu terkadang santai-santai saja, tapi diperlukan kejelian dan kemampuan komunikasi. Dan ini adalah public relation issue di Amerika Serikat. Saya kira begitu, mohon maaf, saya tidak terlalu panjang berbicara tentang media dan politik dan Islamofobia, tapi lebih banyak kepada mengenai pemilihan presiden tadi. Saya akhiri sampai di sini, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.